Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya, kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap kitab Matan Bidayatil Hidayah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa'alam anna al-'abda fi haqqi dinihi ala salasi darajatin. Ketahui olehmu bahwa sungguh hamba pada hak agamanya itu di atas 3 derajat. Maksudnya seseorang hamba dalam berhubungan dengan agama itu ada 3 golongan dia, ada 3 tingkatan. Derajat di sini maksudnya tabaqatin minal maratib. Di atas 3 tingkatan dari tingkatan-tingkatan, 3 derajatnya. Imma salimun minal ismi, ada kala yang pertama itu seorang hamba yang salim dari dosanya. Kita baca salimin juga bisa kalau ataf kepada salasin. Imma atau imma ada kala dianya si hamba itu salimun yang salim dari ismi, dari dosa. Hamba yang pertama hamba yang salim, selamat dari dosa. Apa maksudnya? Wahwal muqtasiru ala ada'il faraidhi wa tarkil ma'asi. Dianya si salim itu al-muqtasir, orang yang hanya membatasi kepada melaksanakan fardu wa tarkil ma'asi dan meninggalkan maksiat. Jadi ada orang-orang yang dalam kehidupannya fokus kepada menyempurnakan fardu, melaksanakan fardu sesempurna-sempurnanya, kemudian enggak maksiat, enggak banyak sunnahnya, enggak. Ini namanya orang salim, selamat dari dosa. Ya, ada il-faraid, al-muktafi bih. Al-muktafi bih, orang yang mencukupkan dengannya faraid saja. Cukup yang fardu-fardu saja. Salat 5 waktu, puasa Ramadan udah. Tapi dia enggak maksiat. Au rabihun, ada kala si hamba itu rabihun lil akhirah, orang yang beruntung. Beruntung untuk akhirat. Pertama si salim tadi, kedua si rabih, orang yang beruntung. Wa huwal mutatawwi'u bil qurbati wan nawafili. Nah, dan dianya si rabih itu orang yang tatawu, ay mutabarri'un, orang yang melakukan amalan-amalan sunnah. Al-mutatawi'u, orang yang melakukan tatawu atau yang melakukan tabarru bil qurbat, dengan banyak ibadah-ibadah. Atau qurbat ini artinya setiap hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa hiya ismun lima yataqarrabu biha ilallah. Denya qurbat itu nama bagi sesuatu yang mendekat ya seseorang dengannya sesuatu kepada Allah Ta'ala. Jadi qurbah itu apapun amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jadi golongan yang kedua, rabih, orang yang beruntung, yaitu al-mutatawwi'u, orang yang melakukan tatawu, melakukan banyak amalan-amalan qurbah dan melakukan banyak amalan-amalan sunnah. Ini orang yang beruntung. Yang ketiga, au khasirun. Nah, tadi ada kala salimun, ada kala rabihun, ada kala khasirun. Yang ketiga orang yang merugi. Ai halikun asimun, orang yang hancur, binasa, lagi pendosa, asimun. Wa huwal muqassiru anil lawazim. Dianya si khasir, orang yang merugi, itu al-muqassir, orang yang lalai ia anil lawazim, dalam melaksanakan kewajiban. Anil lawazim ay fil wajibat, orang yang lalai. Muqassir, orang yang lalai, ay al-mutawani, orang yang lambat banget, enggak bergerak sama kali, lamban. Mutawani, lamban dan lambat. Anil lawazim, an bermakna fi, fil lawazim ay fil wajib, orang yang melalaikan kewajiban. Jangankan yang sunnah, kewajiban aja enggak sempurna. Nah, ini orang yang khasir, merugi. Fa'an bimakna fi, maka bermulaan itu dengan makna fi. Dari mana Imam Ghazali sehingga membagi hamba Allah itu jadi 3. Salim, pas-pasan, pas fardu doang.
Robeh, beruntung. Ada wajibnya, ada sunnahnya. Kemudian khasir, rugi. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja nggak sempurna. Nah, ini. Qala Allah Ta'ala. Berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum dhalimun li nafsihi", maka sebahagian dari mereka hamba Allah itu dhalimun, itu orang yang mendolimi bagi dirinya. Mendolimi bagi dirinya ay fit taksiri bil amal, dalam lalai dalam beramal. Ini mendolimi diri namanya. Enggak melaksanakan kewajiban yang rugi tadi. Faminhum muqtasidun ay ya'malu fi aghlabil awqat. Sebahagian mereka dari hamba Allah itu muqtasid, orang yang sederhana. Di sini beliau mengartikan ay ya'malu. Sebahagian dari mereka itu si muqtasid, ay yang beramal ianya si muqtasid fi aghlabil awqat, pada kebanyakan waktu. Artinya kebanyakan waktunya diisi dengan kebaikan. Faminhum sabiqun bil khairat, sebahagian dari mereka hamba Allah itu sabiqun, yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan atau yang bersegera dengan kebaikan-kebaikan. Siapa sabiqun bil khairat? Bahwa man yadhummu ilal amali ta'lima wal irsyada ilal amal. Dianya si sabiq bil khair, itu orang-orang yang mencampurkan ia, yang menambah ia kepada amal akan ta'lim dan irsyad kepada amal. Dia selain beramal juga ta'lim, mengajarkan orang lain. Yadhummu maksudnya orang-orang yang menambahkan ia kepada amalnya. Sesudah dia mengamalkan, dia tambahkan akan ta'lim, dia ajarkan orang lain. Wal irsyada, dia bimbing orang lain ilal amali, untuk amal kebaikan. Wa qala Abu Bakrin al-Warraq, berkatalah oleh Abu Bakar al-Warraq. Apa kata beliau? Ahwalul abdi salasatun, keadaan-keadaan hamba itu ada 3. Maksiyatun wa ghaflatun summa taubatun summa qurbah. Jadi Abu Bakar al-Warraq ini membagi keadaan hamba menjadi 3. Yang pertama maksiyah, wa ghaflah, yang kedua keadaan lalai, yang ketiga keadaan taubah. Nah, 3. Kemudian sesudah taubah ini baru ada qurbah, dekat kepada Allah. Jadi qurbah ini kelanjutan dari taubah, makanya dianggap 3. Maksiyatun, ghaflatun, summa taubatun. Sesudah taubat jadilah qurbah. Orang baru dekat dengan Allah sesudah taubat. Fa iza asa dakhala fihi yadhil zalimin. Apabila maksiat ianya seseorang, masuk ia dalam kelompok orang zalim. Ketika orang maksiat berarti dia telah mendalimi dirinya. Fa iza taba dakhala fi jumlatil muqtasidin. Bila taubat ianya si zalim tadi atau si asi. Fa iza taba, bila taubat ianya si asi, dakhala, masuk ia fi jumlatil muqtasidin, dalam jumlah orang yang muqtasidin, yang kebanyakan waktunya tadi dalam kebaikan. Fa iza shahhatit taubatu wa kasuratil ibadatu wal mujahadatu dakhala fi a'dadis sabiqin. Ya, iza shahhatit taubah, bila telah sahlah oleh taubat. Sahlah taubat maksudnya taubatnya benar. Wa kasuratil ibadah, dan banyaklah oleh ibadah, wal mujahadah, banyaklah oleh mujahadah. Dakhala, niscaya masuk ia fi a'dadis sabiqin, dalam jumlah orang-orang yang sabiqin. Nah, kembali ke matan tadi, hamba Allah ada 3 golongan, ada salim, ada robeh, ada khasir. Ini beliau menganjurkan, fa illam takdir an takuna robihan fajtahid an takuna saliman. Maka bila tidak adalah engkau, fa illam takdir, bila tidak engkau sanggupi, an takuna robihan, bahwa adalah engkau itu si robeh yang beruntung, bin nawafil, dengan cara banyak melakukan sunnah. Fajtahid, maka berusahalah kamu, antakuna saliman, bahwa adalah kamu itu salim, selamat. Jadi beliau menganjurkan, bila kita nggak mampu jadi orang yang beruntung dengan cara banyak melakukan ibadah, maka berusahalah berusahalah supaya kita masuk dalam golongan orang yang salim saja, selamat, dengan melaksanakan fardu saja, ibadah-ibadah pokok, tapi jangan maksiat. Nah, itu. Jadilah kamu, berusahalah kamu untuk salim, selamat. Bagaimana cara kamu salim? Bi'ada'il wajibat, dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban, wajidina bikalil mukhalafah, dan menghindarinya dirimu bagi hal-hal yang menyalahi aturan, mukhalafah. Nah itu. Kalau nggak mampu jadi orang yang beruntung, jangan jadi orang yang merugi, tapi jadilah orang yang salim, yang selamat, pertengahan.
Beliau kembali mengingatkan, wa iyyaka summa iyyaka, ihzar, waspadai olehmu. Iyyaka, waspadai olehmu. Summa iyyaka, kemudian waspadai olehmu, taukid, taukidun lil awal. Dianya summa iyyaka itu taukid bagi yang pertama. Benar-benar kamu hati-hati, antakuna khasiran, bahwa adalah engkau itu orang yang merugi. Jangan sampai engkau menjadi orang yang merugi. Bagaimana engkau bisa merugi? Bi'adabil i'tina'i fil faraid, dengan tidak perhatian. Bi'adamil i'tina', dengan tidak perhatian, tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan yang fardu-fardu. Nah, awas, jangan sampai orang yang merugi dengan sebab melalaikan fardu. Wa in kana al-'abdu yadkhulul jannah bi fadlillah, sekalipun adalah hamba itu masuk ia akan surga dengan karunia Allah. Nah, sekalipun hamba itu masuk surga dengan karunia Allah, bukan dengan amalnya, tapi amal itu sendiri bahagian dari karunia Allah, makanya kita harus beramal ini. Walakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atih, tetapi sesudah bahwa bersiap-siap ianya si hamba dengan ketaatannya. Sekalipun adalah hamba itu masuk ia surga dengan karunia Allah, tetapi sesudah bersiap-siap ianya si hamba, atau ba'da ayyasta'idda, sesudah mempersiapkan diri ianya si hamba bi ta'atihi, dengan mentaatinya Allah. Lianna rahmatallah karibun minal muhsinin, karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nggak boleh alasan masuk surga dengan kasih sayang Allah hingga kita nggak perlu beramal, karena Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi di sini beliau mengingatkan, waspadai, jangan sampai kamu menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang melalaikan fardu. Jangankan sunnah, fardu saja lalai. Ini beliau membawakan kisah tentang yang berkaitan dengan masuk surga dengan karunia Allah. Kama hukia. Jadi hukia itu biasanya ya lafadz tamrid ya. Nah, karena berarti kisahnya lemah. Kama hukia anna rajulan fi bani Israil abadallaha ta'ala sab'ina sana. Sebagaimana dihikayahkan, sungguh seorang laki-laki dalam kalangan Bani Israel itu abadallah, beribadah ia kepada Allah Ta'ala sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Arsalallahu ilaihi malakan, mengutus oleh Allah kepadanya seorang malaikat, yukhbiruhu, yang memberitahu ianya malaikat akannya si hamba, bi annahu ma'atil kal ibadah, bahwa sesungguhnya si hamba bersama demikian ibadahnya itu la yaliku bihil jannah, tidak layak dengannya oleh surga. Jadi seorang ahli ibadah sudah beribadah kepada Allah selama 70 tahun, Allah mengirim malaikat memberitahukan bahwa si hamba itu walaupun ibadahnya udah banyak, belum layak masuk surga. Artinya belum layak masuk surga kalau dengan ibadahnya. Falamma balaghahu faqala, maka manakala menyampaikan adanya malaikat akannya berita kepada si hamba, qalal abid, berkatalah oleh si hamba itu, apa jawabnya si hamba? Nahnu khuliqna lil ibadah, kami diciptakan untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budahu, maka sepantaslah bagi kami oleh bahwa kami sembahkannya Allah. Jadi enggak apa-apa enggak masuk surga juga. Ini kata abid. Nahnu khuliqna lil ibadah, kami diciptakan untuk beribadah. Fayambaghi lana, maka sepantaslah bagi kami oleh bahwa kami menyembahkannya Allah. Karena kami diciptakan untuk ibadah, makanya kami tetap harus beribadah. Falamma raja'al malaku qala, maka manakala kembalilah oleh malaikat, berkata ianya malaikat, ilahi anta ta'lamu bima qal, wahai Tuhanku, engkau tahu dengan apa yang ia katakan. Tentunya engkau tahu ya Allah jawaban hamba itu, enggak perlu saya ceritakan lagi. Faqala Allah Ta'ala, maka berkatalah, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu, idh huwa lam ya'rid an ibadatina, karena dianya si abid itu tidak berpaling ia dari beribadah kepada kami. Fanahnu ma'al karmi, maka bermula kami bersama kedermawanan, kemuliaan. La na'ridu, la na'ridu ini, la na'ridu anhu, kami tidak akan berpaling anhu darinya si hamba. Ini idh huwa lam ya'rid, karena dia hamba itu walaupun ibadahnya tidak menyebabkan dia masuk surga, lam ya'rid, dia tidak berpaling dari beribadah kepada kami. Fanahnu ma'al karmi, maka kami bersama kedermawanan. La na'ridu anhu, tidak akan berpaling dari hamba itu juga. Ishhadu ya malaikati, bersaksilah kamu wahai para malaikat, anni
anni qad ghafirtulah, sesungguhnya aku sungguh telah aku ampuni baginya si A B. Nah ini. Nah, tapi amal tetap perlu. Karena Allah menyuruh kita beramal. Itu ada 3 golongan hamba Allah. Kita lanjutkan. Wal 'abdu fi haqqi sa'iril 'ibadi lahu salasu darajatin ay maratiba. Wal 'abdu dan bermula hamba fi haqqi sa'iril ibad, pada hak semua hamba-hamba Allah itu lahu salasu darajat, baginya si hamba itu ada 3 derajat. Bermula hamba pada hak semua hamba itu sabit baginya si hamba itu ada 3 derajat ay maratiba, 3 tingkatan. Artinya dalam hubungan manusia dengan manusia, hamba dengan hamba yang lain, dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain, manusia itu ada 3 golongan, 3 tingkatan juga. Al-ula ayyunazzala al-'abdu ayyunzala. Al-ula ayyunzala ayal 'abdu yuqama banyak fi haqqihim sairil ibad manzilatal kirami al-bararati minal malaikah. Bermula yang pertama itu ayyunzala, itu bahwa ditempatkan naib fa'il yunazala kembali ke abdu. Bermula yang pertama itu bahwa ditempatkan akan si hamba ayyukamu, didirikan akannya si hamba fi haqqihim, pada haknya mereka semua hamba sairil ibad manzilatal kiram, pada tempat malaikat-malaikat yang mulia. Ya, manzilatal kiram, ini manzilatal kiram, kira malaikat, pada tempat yang mulia maksudnya mulia Allah, mulia kepada Allah. Al-bararati, pada tempat malaikat-malaikat yang mulia lagi yang baik. As-sadiqin, maksud bararah sadiqin, yang jujur, muti'in lagi yang patuh. Bahwa dianya bararah itu jam'u barrin minal malaikah, dari golongan malaikat. Jadi kita ambil matan hubungan hamba Allah dengan hamba Allah yang lain itu ada 3 macam. Yang pertama ayyunzala, ditempatkan akan dianya hamba pada hak mereka hamba Allah manzilatal kiramil bararah, pada kedudukan malaikat-malaikat yang baik. Kiramil bararah minal malaikat, maksudnya malaikat yang baik. Jadi ada juga orang-orang yang orang itu seperti malaikat terhadap orang lain. Nah itu maksudnya. Bahwa siapa yang hamba itu seperti malaikat? Bahwa al-abdul munzalu manzilatul malaikah, bahwa dianya hamba yang ditempatkan pada tempat malaikat itu ayyas'a. Dianya si hamba itu ayyas'a, ayya'mala, itu berusaha ia atau beramal ia fi aghradihim, dalam maksud-maksud mereka hamba. Rifqan, karena sayang, naf'an wa i'anah, karena untuk memberi manfaat dan membantu bihim, membantu mereka hamba-hamba Allah. Wa idkhalan li sururi ala qulubihim, dan karena memasukkan bagi kegembiraan di atas hati-hati mereka. Jadi maksudnya begini, hamba Allah yang pertama itu bertempat seperti kedudukan malaikat, bahwa yaitu orang-orang yang dia beramal, berusaha fi aghrazihi, berusaha ia untuk maksud hamba-hamba Allah yang lain. Setiap hari kegiatannya membantu hamba Allah yang lain. Nah itu, karena sayang memberi manfaat untuk menolong mereka dan untuk menyenangi mereka, menyenangi hamba Allah. Jadi posisi manusia sesama manusia, ada golongan tertentu yang tiap hari dia membuat senang orang lain. Nah ini luar biasa, seperti para malaikat. Malaikat nggak pernah maksiat kan, selalu membantu. Kama ruya fil hadis, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, ma'ubidallah bisyai'in afdala min jabril khatir. Ma'ubidallah, tidak disembahkan Allah dengan sesuatu yang lebih utama dari jabril khatir, dari menambal khatir, menambal pikiran. Maksud jabril khatir di sini membuat senang orang lain. Nah itu. Jadi golongan pertama golongan manusia yang seperti malaikat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-saniyatu ayyunzalal 'abdu fi haqqihim manzilatal bahaimi wal jamadat. Bermula yang kedua itu bahwa ditempatkan akan si hamba pada hak mereka hamba-hamba Allah manzilatal bahaim, pada kedudukan hewan, bahaim binatang ternak, wal jamadat, dan pada kedudukan benda-benda mati.
fala yanaluhum khairuhu, maka tidak sampai kepada mereka hamba Allah yang lain khairuhu oleh kebaikannya si hamba. Fa khairun fa'ilun, maka khairun itu fa'il, khairun ini fa'il yanala. Jadi tingkatan kedua hamba itu seperti kedudukan hewan-hewan terhadap hamba Allah yang lain. Artinya tidak sampai kepada hamba yang lain oleh kebaikannya. Walaupun hewan tentu ada kebaikan juga, hewan kan bisa dimakan. Benda mati, batu bata segala macam. Tapi secara umum di sini ada hamba-hamba Allah yang seperti hewan atau benda-benda mati yang dia tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Fa fi niskhatin fala yuniluhum. Sampai dalam satu niskhah itu fala yuniluhum, bukan yanal, yunil. Af'ala. Nah, yunil berarti wa ala hadhin niskhah, dan di atas ini niskhah fa khairuhu maf'ulun sanin, maka bermula khairun itu maf'ul yang kedua, artinya fala yunilu, maka tidak memberikan ia kepada mereka akan kebaikannya. Nah, mutaaddi ya. Nah, ini kita ulang lagi. Tingkatan yang kedua orang-orang yang berkedudukan terhadap orang lain seperti hewan dan benda mati. Jadi dia tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, walakin yakuffu anhum syarrahu. Tetapi yakufu ail abdu, menahan oleh si hamba, anhum dari mereka hamba-hamba Allah, syarrahu akan keburukannya. Artinya dia tidak memberi manfaat kepada orang lain, tidak juga memberi mudarat kepada orang lain. Nah, ini tingkatan bahaim ini. Walaupun namanya parah, tapi ini enggak terlalu parah tingkatan ini. Tidak menguntungkan orang lain, juga tidak membahayakan orang lain. La yaf'alu ma yu'zihim, tidak melakukan dia akan sesuatu yang bisa menyakiti akan mereka. Biqaulin wa fi'lin, dengan perkataan atau perbuatan. Nah, ini kedudukan kedua. Kedudukan pertama seperti malaikat, selalu bantu orang. Yang kedua tidak bantu orang dan tidak menyusahkan orang. As-salisatu ayyunzalal abdu fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayat. Ya, bermula yang ketiga itu ditempati akan si hamba pada hak mereka hamba Allah yang lain, manzilatal aqarib, pada kedudukan kalajengking dan ular-ular. Ini bahaya nih. Sudah tidak memberi manfaat, justru malah mengganggu orang lain. Jadi hayat di sini al-afai, ular-ular maksudnya. Ya. Manzilatal aqaribi wal hayati wasiba'id dhariyat, dan binatang-binatang buas yang memusuhi dhariyat. Dhariyat ay mujtariat, yang suka menyerang. Nah. Jadi sabung, apa arti sabung? Siba di sini. Wa yaka'us sabu ala kulli ma lahu nabun, dan jatuhlah oleh sabung di atas setiap sesuatu yang baginya sesuatu itu ada taring. Ya'du bihi, yang memusuhi ia dengannya taring, wa yaftarishu, dan menyerang ia. Artinya begini, kata sabung itu yaitu setiap hewan yang bertaring atau yang punya cakar gitu. Ya, nabun sini taring, gigi taring, di mana dia suka menyerang. Kazibi seperti serigala, wan namri harimau, wal fahdi lupa saya apa artinya. Ya. Nah, itu dia. Jadi yang penting di sini begini. Tingkatan yang ketiga ayyun zalal abdu, ditempatkan akan hamba, atau maksudnya hamba itu berposisi. Ditempati akan si hamba pada hak mereka hamba Allah yang lain, mandilatul aqarib, pada kedudukan kalajengking, wal hayati, ular-ular, wasiba'id dhariyat, dan binatang-binatang buas yang menyerang. Itu la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu, tidak diharapkan akan kebaikannya dan ditakutkan akan keburukannya. Nah, ini hamba Allah yang bahaya. Udah kebaikannya tidak bisa diharapkan, malah keburukannya dikhawatirkan, mengganggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di sini beliau mengingatkan, Imam Ghazali mengingatkan, fa illam taqdir, maka jika engkau tidak mampu ala antal tahika, kepada bahwa engkau terhubung, engkau menyerupai bi ufkil malaikah, dengan golongan malaikat, fahzir antanzila, maka waspadalah bahwa engkau turun an darajatil bahaim, dari derajat hewan.
Jadi Imam Ghazali di sini mengingatkan kalau kita nggak mampu jadi orang baik seperti malaikat, jangan sampai berada di bawah hewan. Nah, minimal jadi hewan lah, tidak mengganggu dan tidak memberi manfaat. Itu maksudnya. Kita ulang lagi. Fa ilam takdir, maka jika engkau tidak mampu. Takdir kita baca bikasrid dal, takdir. Wa dhammihi atau dhammah dal, takdur. Boleh juga. Kama fil misbah, sebagaimana dalam kamus al-misbah. Wa fathiha, dan dengan fathahnya. Jadi ada 3 lughat nih. Takdur, takdir, takdar. Dengan fathahnya dal. Fi lughatin qalilah, pada lughat yang sedikit. Fil sihah, dalam kamus sihah. Jadi kita baca bebas. Fa illam takdir, jika engkau tidak mampu. Ala antal tahika, kepada bahwa engkau terhubung, ay tashtabiha, engkau menyerupai biufkil malaika dengan kelompok malaikat. Maksudnya malaikat ay bikiramihim, dengan malaikat-malaikat yang mulia, wa fawadilihim, malaikat-malaikat yang utama. Fahadzar antandila ay tahutta, maka waspadai olehmu dari bahwa engkau turun an darajatil abdil mutawassid, dari tingkatan hamba yang pertengahan. Wahya, dianya derajat hamba yang pertengahan di atas tadi, martabatul bahaim, yaitu tingkatan hewan ternak, wal jamadat, dan tingkatan benda-benda mati. Turun kemana engkau? Jangan turun kemana? Ila maratibil aqarib, kepada derajat. Ila maratibil ibadis safilin, kepada derajat-derajat hamba yang rendah. Wahya, dianya derajat hamba yang rendah itu maratibul aqarib, derajat kalajengking, wal hayati, dan ular-ular, wasiba'id dhariyat, dan hewan-hewan buas yang menyerang, ail adiyat, yang memusuhi. Nah, itu dia maksudnya. Tadi 3 golongan, berarti golongan malaikat, golongan bahaim, golongan akarib, kalajengking. Kalau kita nggak mampu jadi malaikat, ya jangan jadi kalajengking dan ular. Jadilah tingkatan binatang ternak. Nah, yang tidak mengganggu juga tidak memberi manfaat. Walaupun tasbihnya tidak menyeluruh, karena hewan ternak tentunya ada manfaatnya sedikit kan. Ya, mudaratnya juga ada kadang-kadang kalau nggak dijaga baik-baik, makan tanaman orang. Jadi di sini hanya sebagai tasbih. Fa in radita li nafsika nuzula min a'la illiyin, maka jika engkau rela untuk dirimu akan turun dari tingginya ketinggian, dari puncak ketinggian, maka bila engkau rela untuk dirimu akan turun dari puncak ketinggian, wahya dianya a'la illiyin darajatul malaikah, yaitu derajat malaikat. Bila engkau rela untuk dirimu akan turun daripada puncak ketinggian, turun kemana? Ila darajatil mutawasitin, kepada tingkatan orang yang pertengahan, yaitu tingkatan bahaim tadi. Fala tardalaha, maka janganlah engkau rela untuknya diri, aili nafsika, bil hawa, bil huwiyi, dengan turun, dengan dhammaha huwi atau hawi, kasrah waw hawi, tasdid ya, huwiyi, sukut. Fala tardalaha, maka jangan engkau rela baginya jiwa, bil huwiyi, untuk terjatuh, ila asfali safilin, kepada tingkatan yang rendah dari yang paling rendah. Apa tingkatan paling rendah? Wahya darajatul hayawanatil fawasik, dianya derajat paling rendah, yaitu derajat hewan-hewan yang fasik tadi, kalajengking, yaitu derajat hewan-hewan yang fasik, kalajengking. Ya, jadi maksud beliau di sini, fa in radita, sekalipun engkau rela tadi turun dari tingkatan malaikat menuju tingkatan hewan, ya, tapi janganlah engkau rela untuk turun kepada tingkatan yang paling rendah. Nah, itu maksudnya. Fa in raditas, maka jikapun engkau rela untuk dirimu akan turun dari puncak ketinggian, maka janganlah engkau rela untuknya diri dengan turun kepada sangat-sangat rendah, asfala safilin, kepada yang paling rendah dari yang rendah, yaitu derajat hewan. Fala'allaka tanju kafafan, mudah-mudahan engkau selamat, kafafan, pas-pasan. Mudah-mudahan engkau selamat pas-pasan. Jadi kalau kita berada di tingkat hewan, insya Allah selamatlah pas-pasannya, tidak mengganggu orang lain. Kita juga walaupun tidak memberi manfaat kepada dia, tapi juga tidak merugikan dia. Nah, ini ada harapan selamat. Fa'allaka tanju kafafan, mudah-mudahan engkau selamat dalam keadaan pas-pasan, bifathil kaf, dengan fathah kaf. Apa arti kafafan? Miqdara hajatika min ghairi naqsin. Mudah-mudahan engkau selamat
pas kadar kebutuhanmu tanpa kurang, wala ziyadah, tanpa kurang tanpa lebih, min ghairi naqsin wala ziyadatin, tanpa kurang tanpa lebih. Kama bayanal musannifu maknal kafah biqauli, sebagaimana menjelaskan oleh musannif akan makna kafah dengan ucapannya musannif. Apa arti kafaf? Ini la laka wala alaika fala'allaka tanju, mudah-mudahan engkau selamat pas-pasan. Ini tamnya nisbah juga boleh. Mudah-mudahan engkau selamat nisbah pas. Apa maksud pas? La laka, tidak menguntungkan untukmu, wala alaika, tidak pula memberatkan engkau. Laka untung, alaika berat. Jadi engkau pas tingkatan hewan, tidak menguntungkan, tidak pula merugikan. La yanfa'uka ahadun, artinya tidak memberi manfaat kepadamu oleh seorang pun. Kama la tanfa'uhu, sebagaimana engkau tidak memberi manfaat kepadanya. Wala yadurruka ahadun, dan tidak membahayakan akan engkau oleh seorang pun. Kama la tadurruhu, sebagaimana tidak engkau mudaratkan akan dia. Jadi kalau kita memilih tingkatan apa tadi, hewan tadi, berarti apa yang harus kita lakukan? Ini beliau menjelaskan. Fa'alaika fi bayadi awqati naharika. Fa'alaika, maka hendaklah engkau fi bayadi naharika. Fi bayadi ay awqati, pada waktu siangmu, alla tastaghila illa bima yanfa'uka. Maka sepantaslah bagimu pada siang harimu oleh bahwa tidaklah engkau menyibukkan diri illa bima yanfa'uka, kecuali dengan sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, fi ma'adika, di akhiratmu, ay marji'ika, pada hari kembalimu, pada waktu kembalimu, yaitu akhirat. Au ma'asyika, atau untuk kehidupan duniamu, ay muktasabikal ladzi ta'ishu bisababi, artinya pada tempat usaha engkau, tempat usaha alladzi, yang engkau hidup dengan sebabnya usaha. Jadi beliau mengingatkan, bila kita pengen tidak mengganggu juga tidak memberi manfaat, fa'alaika, maka hendaklah engkau dalam siang harimu tidaklah engkau menyibukkan diri illa bima yanfa'uka, kecuali sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, fi ma'adik, memberi manfaat untuk akhiratmu, atau memberi manfaat ma'asyika, untuk kehidupan duniamu. Ya. Jadi kehidupan dunia alladzi, ma'asyika, kehidupan alladzi la tastaghni, yang engkau tidak terkaya dari isti'anah bihi, dari terbantu dengannya, ma'asyi ala ma'adik, untuk akhirat. Jadi maksudnya begini, kita melakukan usaha-usaha untuk kehidupan dunia dunia yang tidak engkau terkaya, yang tidak boleh tidak, sehingga dari dunia itu kita terbantu untuk melaksanakan akhirat juga, yang untuk kebutuhan makan. Kalau kita nggak makan, nggak kuat sholat, itu maksudnya. Ma'asyika, kehidupan dunia alladzi, yang engkau tidak terkaya dari tertolong dengannya ma'ash, dengannya kehidupan tadi, untuk akhirat. Artinya kita bekerjalah ukuran di mana pekerjaan itu bisa membantu kita untuk kehidupan akhirat. Beliau menjelaskan, fa in kunta tajiran, maka bila engkau itu seorang pedagang, fa yang bagi antat tajira bisidqin wa amanah, maka sepantaslah bahwa Anda berdagang dengan jujur dan amanah. Fa in kunta sahiba sana'ah, bila adalah engkau itu pemilik pertukangan, sahiba sana'atin, tukang. Wa in kunta sahiba sana'ah, jika engkau itu seorang tukang, fa binushin wa syufqah, maka bertukanglah kamu, binushin, dengan penuh nasihat dan syufqah, kasih sayangannya. Tidak ada KKN juga, kita selesaikan tugas dengan baik. Jangan, kalau kayu nggak boleh disambung, ya jangan disambung gitu. Wala tansa zikrallahi ta'ala fi jami'i awsyghalik, dan janganlah engkau melupakan akan mengingat Allah Ta'ala dalam semua kesibukanmu, semua kerja-kerjamu. Waqtasir minal kasbi ala kadri hajatika liyaumika, dan batasi olehmu dari usaha di atas kadar kebutuhanmu, liyaumika, bagi harimu, mahma qaddar ta'ala, bila mana engkau mampu, ala antaktasiba, kepada bahwa engkau berusaha, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, likuwatika, karena kekuatanmu, atau likutika, karena makanan pokokmu. Jadi begini, waqtasir minal kasbi ala kadri hajatik, batasi olehmu dari usaha kepada kadar hajatmu. Jadi beliau di sini menganjurkan kerja sehari ke sehari aja.
Batasi dari usaha untuk kadar kehajatmu bagi harimu. Kebutuhan hari ini udah cukup belum? Kita bekerja nih, butuh 100.000, dapat 100.000 udah cukup. Mahma qaddarta ala antak tasiba, bila engkau mampu kepada bahwa engkau berusaha dalam setiap hari untuk makanan pokokmu. Ini ceritanya kalau kita sanggup kerja tiap hari. Begitu mencukupi kebutuhan langsung istirahat. Nah, ini luar biasa nih. Nggak bisa kerja kantor ini kejauh gini kan. Kerja kantor kan jamnya ditentukan. Ini contohnya. Fa idza hasalta kifayata yaumik, bila engkau telah mendapatkan kebutuhan harimu, faltarji ila baiti rabbik, maka kembali Allah engkau kepada rumah Tuhanmu. Kebutuhan kita berapa? 20.000. Udah kita kerja hari ini 2 jam dapat 20.000, udah istirahat. Kembali ke rumah Tuhanmu, kembali ke masjid, kembali beribadah. Wal tatazawwad li akhiratik, maka dan berbekallah engkau untuk akhiratmu. Jadi sesudah kita bekerja cukup untuk kebutuhan hari, langsung berhenti kembali ke rumah. Wal tatazawwad, hendaklah engkau berbekal untuk akhiratmu. Fa innal hajata ila zadil akhirah syaddu, karena kebutuhan kepada bekal akhirat itu lebih berat. Lebih berat, lebih penting bekal akhirat daripada dunia. Wa tamattu bi adwam, dan bersenang-senang dengan akhirat itu lebih abadi. Fal istighalu bi kasbi ahammu, maka bermula menyibukkan diri dengan mengusahakan bekal akhirat. Fal istighalu bi kasbi, maka bermula bekerja atau menyibukkan diri dengan mengusahakan bekal akhirat itu ahammu, lebih penting min talabi ziyadah, dari mencari lebih ala hajatil waqti, dari mencari lebih dari kebutuhan sekarang, kebutuhan duniawi. Faqad qila, maka sungguh dikatakan orang, la yujadul mu'minu illa fi salasi mawatina, tidak akan didapatkan akan seorang yang beriman kecuali pada 3 tempat. Orang muslim itu ya berada di 3 tempat. Adakala fi masjidin ya'muruhu, adakala dalam masjid yang memakmurkan ia akan masjid. Orang mukmin adakala di masjid memakmurkan masjid. Au baitin yasturuhu, adakala dalam rumah yang menutup ianya rumah akannya, atau kembali ke rumah. Au hajatin la budda min, atau dalam hajat yang tidak boleh tidak darinya hajat. Jadi orang mukmin itu rekreasinya 3 tempat, ke masjid, di rumahnya, atau ada hajat yang tidak boleh tidak, bekerja. Enggak ada di tempat lain. Ini kata qil sebahagian orang. Sampai di sini dulu, sudah panjang. Walhamdulillahirabbil alamin, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.